Belajar memberi dan menerima seperti garam. Natrium atau Na adalah logam yang reaktif. Artinya, natrium ini gampang meledak ketika terkena air. Ia pun jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Demikian juga halnya dengan klor atau Cl. Dalam keadaan gas, klor ini sangatlah beracun, dan ia pun jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Keadaan bebas yang dimaksud adalah tidak terikatnya unsur kimia antara yang satu dengan unsur lainnya. Uniknya, kedua unsur ini tak lagi berbahaya ketika mereka sudah bersatu dalam ikatan membentuk senyawa. Kehadiran mereka pun sangat bermanfaat bagi manusia. Itulah yang kita kenal dengan natrium klorida atau yang biasa kita sebut sebagai garam dapur. Bersatunya natrium dan klor diakibatkan oleh ikatan kimia yang terjadi antara keduanya. Dalam menjalin sebuah ikatan, setiap senyawa akan berusaha untuk mencapai titik kestabilan. Artinya, titik kestabilan akan tercapai ketika susunan elektronnya akan sama dengan oleh gas mulia seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Natrium memiliki kelebihan satu elektron, sementara Cl kekurangan satu elektron. Dengan hati yang tulus, natrium menyumbangkan satu elektronnya kepada Cl. Cl pun dengan sangat senang hati menerima sumbangan dari natrium. Dan pada akhirnya terbentuklah sebuah ikatan di antara mereka. Ikatan ini dikatakan sangat stabil dan tidak berbahaya. Itulah sebabnya jarang sekali kita temui unsur-unsur kimia dalam keadaan bebas. Hampir semua yang berikatan akan membentuk sebuah senyawa, seperti halnya natrium klorida. Fenomena garam dapur di atas seyogyanya menjadi tamparan bagi kita. Natrium menyadari bahwa ia memiliki kelebihan satu elektron. Tanpa ragu, dia menawarkan satu elektron itu kepada Cl untuk dipakai bersama. Cl pun tak malu menerima tawaran dari natrium tersebut, karena Cl pun tahu dia sangat membutuhkan elektron tersebut. Cl menyadari bahwa dengan 7 elektron saja hidupnya takkan stabil. Dia akan menjadi sangat berbahaya ketika dia kekurangan elektron. Dia masih tetap beracun dan dia belum stabil. Dia butuh satu elektron lagi. Ilustrasi Na dan Cl di atas justru kontras dengan kenyataan hidup manusia pada umumnya. Tak jarang hidup kita bercukupan bahkan lebih. Namun kita tak seperti natrium yang rela dan tulus memberi. Jarang sekali timbul niat ingin berbagi dengan orang lain. Semua kita nikmati sendiri. Orang lain kita tidak pedulikan. Padahal ada banyak orang yang kesusahan di luar sana. Bahkan untuk bisa makan 3 kali sehari pun mereka kesulitan. Padahal seringkali kita makan bersisa dan terbuang begitu saja. Mungkin inilah akibat dari perilaku hidup individualistis. Rasa peduli sudah sangatlah mahal. Orang-orang masa bodoh dengan lingkungan sekitarnya. Manusia juga sepertinya enggan belajar dari Cl. Tak seperti Cl yang sangat dengan hati yang gembira, Cl pun menerima pemberian dari natrium. Manusia terkadang justru merasa gengsi ketika harus menerima pemberian sesamanya. Kita terkadang sering menolak bantuan orang lain karena merasa tidak membutuhkannya. Mungkin karena perasaan malu, atau bisa jadi karena sok mampu. Bahkan tak jarang kita berpikiran negatif terhadap kemurahan hatian orang lain.
kita seharusnya belajar dari natrium dan Cl. Lihatlah bagaimana perasaan gundah gulana Cl akhirnya terobati. Rasa khawatir yang menyelimutinya pun hilang seketika. Ternyata ada Na yang sangat berbaik hati menawarkan satu elektronnya untuk dipakai bersama. Tanpa ragu, Cl pun menerima tawaran itu. Akhirnya, terikatlah mereka dalam suatu ikatan. Na pun senang karena niat tulusnya memberi disambut baik oleh Cl. Begitulah seharusnya dalam hidup kita. Selagi masih diberi kesempatan memiliki sesuatu yang berlebih, jangan pernah ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Berikanlah itu dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan sebagai balasannya. Demikian juga dengan kita yang membutuhkannya. Ketika ada orang yang berniat memberi dengan tulus, tak usahlah gengsi atau malu menerimanya. Justru kita harus bersyukur karena ada yang bermurah hati membantu. Mari terus belajar, tulus memberi dan tulus menerima seperti garam dapur.